Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nurul Hasanah, Muhammad Fatoni Legandri Dada, Hilda Retnadewi, dan Muhammad Syihab Abdullah akan mempresentasikan studi kasus mengenai Game Shop Inc. Di sini saya akan menjelaskan terkait gambaran umum perusahaan. GameStop Incorporated atau GSI adalah perusahaan yang bergerak di industri pembuatan video games. Industri video games merupakan industri yang sangat dinamis dan senantiasa menuntut para pelaku bisnis di industri ini agar mengikuti perkembangan baik dari segi fitur permainan, spesifikasi, dan permintaan para pelanggan. GSI sendiri sejauh ini memiliki reputasi yang cukup baik dari segi kualitas produk yang dihasilkan serta pelayanannya dalam menangani permintaan pembuatan proyek-proyek game tertentu. Selanjutnya yaitu permasalahan pada perusahaan. Salah satu masalah yang muncul dalam perusahaan adalah mengenai sistem penagihan. Sejauh ini perusahaan menerapkan sistem desentralisasi dalam menjalankan proyek yang diminta dari pelanggan. Pengelolaan proyek dari awal hingga penyelesaian dan penagihannya ditangani oleh bagian project manager atau PM. Dalam beberapa tahun terakhir ditemukan bahwa perusahaan tidak dapat memberikan informasi baik mengenai jumlah maupun tanggal jatuh tempo pembayaran yang benar kepada para pelanggannya. Sebagian besar personel di bagian project manager tidak memiliki latar belakang keuangan. Hampir semua merupakan lulusan sekolah menengah atas dan pendidikan akademik, biasanya berasal dari bidang seni. Terkait dengan masalah penjualan, kebijakan GSI mengharuskan sebuah proyek harus dilaksanakan berdasarkan jaminan pesanan pembelian dari pelanggan atau purchase order PO. Akan tetapi, dalam praktiknya bagian project manager terbiasa melanggar kebijakan tersebut. Bagian project manager menggunakan persetujuan yang tersirat dari pelanggan sebagai dasar pelaksanaan sebuah proyek. Alasan yang melatar belakangi kejadian ini adalah bagian project manager tidak dapat memprediksi secara pasti kebutuhan atas sebuah proyek dari permintaan pelanggan. Dengan demikian, PO, pengiriman dokumen, serta penagihan kepada pelanggan dilakukan pada waktu yang sama. Bahkan dalam beberapa situasi penagihan tidak serta-merta dikirimkan bersamaan dengan pengirim hasil pekerjaan. Perusahaan memberi tenggat waktu tertentu bagi pelanggan untuk meninjau hasil pekerjaan mereka sebelum pada akhirnya disetujui dan dilakukan penagihan. Selanjutnya adalah analisis permasalahan. Nah, dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam proses penagihan di GSI mencakup 3 masalah utama manajemen, yaitu kurangnya pengarahan, masalah motivasi, dan keterbatasan personel. Permasalahan kurangnya pengarahan dapat diketahui dari pernyataan David yang menyebutkan bahwa GSI tidak memiliki instruksi tertulis tentang penagihan dan beberapa manajer tidak tahu bagaimana menggunakan alat penagihan yang tersedia. Pernyataan lain dari David menjelaskan juga permasalahan motivasi yang dialami GSI. David menyatakan bahwa para manajer tidak termotivasi untuk pengelolaan penagihan yang baik. Mereka lebih terfokus pada pengelolaan produksi. Dijelaskan juga oleh David, manajer lebih tertarik pada pembahasan masalah pengiriman daripada masalah penagihan. Permasalahan terakhir yaitu keterbatasan personel. Dapat dilihat juga dari kondisi bahwasannya tidak ada personel berlatar belakang akuntansi atau keuangan pada unit yang mengelola penagihan. Isu-isu pada permasalahan yang terkait dengan pengendalian. Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci bagaimana masalah-masalah yang terjadi pada GSI dan hubungannya dengan pengendalian pada GSI. Beberapa hal berikut yang terkait permasalahan dan pengendalian yang perlu disorot lebih lanjut. Yang pertama, tidak adanya personel berlatar belakang keuangan atau akuntansi dalam bagian project manager sebagai unit yang mengelola penagihan. Yang kedua, manajemen tidak memiliki beberapa hal seperti ketegasan dalam menerapkan kebijakan, pengawasan atas pelaksanaan proyek, terutama terkait administrasi dan pencatatan PO sehingga banyak pelanggaran dari karyawan. Dan yang terakhir adalah bagian PM atau bagian project manager cenderung terlalu fokus terhadap kualitas output yang dihasilkan dan mengesampingkan masalah finansial perusahaan terkait perputaran piutang usaha.
desain pengendalian yang diusulkan perusahaan, dan kaitannya dengan teori yang ada. David McDonald menawarkan perbaikan desain terkait sistem penagihan yang sudah berjalan di perusahaan. Salah satu yang paling menonjol adalah dengan diperlakukannya mekanisme pengukuran kinerja yang terkait penagihan tersebut menggunakan billing scorecard atau result control. Perusahaan, dalam hal ini melalui David, memilih menggunakan result control untuk memperbaiki permasalahan pada sistem penagihan. Menurut Merchant tahun 2011, ada beberapa kelebihan dan kelemahan yang dihasilkan apabila manajemen memilih menggunakan jenis pengendalian ini. Keunggulannya yang pertama, yaitu dapat diperoleh adalah pengendalian ini cukup efektif ketika para pegawai tidak begitu memahami apa sesungguhnya yang hendak dicapai perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan David dalam menerapkan billing scorecard. Pada poin-poin yang menjadi unsur penilaian, para pegawai di unit bisnis dan project manager akan memahami apa saja sesungguhnya yang diinginkan perusahaan terkait dengan informasi penagihan penjualan kepada pelanggan. Selain itu, pengendalian hasil juga merupakan alat yang cukup ampuh untuk mempengaruhi perilaku karyawan. Dengan adanya penetapan target kinerja, pegawai akan merasa terpacu untuk memenuhi target tersebut dan akan membuka peluang bagi karyawan untuk mengembangkan kreativitasnya secara positif untuk tercapainya target yang telah ditetapkan. Hal ini biasanya dikaitkan dengan pemberian insentif atau bonus sebagai salah satu bentuk pengendalian hasil. Pengendalian hasil yang dibuat oleh David yang saat ini telah berjalan menjadi sarana komunikasi yang cukup efektif bagi manajemen untuk mencari apa yang sebetulnya menjadi hambatan bagi tiap-tiap unit bisnis yang kesulitan dalam mengelola penagihan penjualan proyeknya. Para direktur unit bisnis juga dapat memberi masukan terhadap alat ukur kinerja yang dibuat perusahaan sehingga tercipta feedback positif untuk pengukuran kinerja yang lebih handal. Selain itu, David juga mengimplementasikan penerapan deteksi dini terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan perangkat lunak dan prosedur dengan mengeluarkan PCARS sebagai salah satu bentuk pengendalian akuntabilitas tindakan action control. Baik, selanjutnya seberapa ketat desain pengendalian yang diusulkan? Nah, David McDonald ini lebih banyak menggunakan pengendalian hasil dalam menanggulangi permasalahan yang ada. Pengendalian hasil yang dibuat oleh David ini mengembangkan billing scorecard sebagai laporan bulanan yang akan merekam kinerja penagihan setiap unit bisnis di perusahaan. Nah, billing scorecard yang dibuat oleh David ini memiliki 4 alat ukur atau indikator yang dijadikan dasar penilaian performa unit bisnis dalam mengelola penagihan penjualan tersebut. Ya, keempat indikator tersebut diantaranya yang pertama, persentase faktur penjualan, yakni rasio tagihan per bulan dibagi dengan penjualan per bulan. Indikator ini mengarahkan pada kepastian bahwa setiap transaksi penjualan atau pengiriman dan atas invoice itu telah diterima pembayarannya. Yang kedua, penyesuaian jumlah minggu dari penjualan yang masih harus dibayar, yaitu penjualan yang masih harus dibayar dibagi 3 bulan atau 13 minggu dikurangi keterlambatan persetujuan. Nah, indikator ini akan menunjukkan jumlah penjualan atau piutang yang sudah harus ditagih dan dibayar oleh pelanggan pada suatu rentang periode penjualan agar tidak melebihi suatu batas toleransi yang telah ditetapkan melalui formulasi tertentu. Yang ketiga, itu persentase pengiriman penjualan tanpa PO, yang merupakan hasil pembagian antara jumlah pengiriman tanpa PO dengan banyaknya penjualan yang terkirim. Nah, indikator ini mengarahkan kepada sisi kepatuhan proses bisnis dalam hal eksistensi input, proses, dan juga output, serta adanya jaminan kesesuaian pengiriman dan penagihan di kemudian hari. Yang keempat itu ada persentase piutang berumur kurang dari 30 hari melalui pembobotan agar mendorong karyawan dapat mempertahankan umur piutang yang bisa di bawah 30 hari. Ya, keempat jenis indikator ini memiliki bobot yang sama dan kemudian dirata-rata secara keseluruhan dengan skala penilaian 0 sampai 4. Hasil skor dari masing-masing unit bisnis ini dikirimkan ke direktur unit bisnis, wakil presiden, dan senior wakil presiden sebagai raport atas kinerja unit bisnis yang bersangkutan. Unit bisnis yang memperoleh nilai di bawah C
atau dengan skor 2,0 itu akan dipanggil untuk mengikuti pertemuan dengan Wakil Presiden Keuangan GSI. Jika melihat apa yang telah dibuat oleh David pada billing scorecard ini, indikator penilaian terhadap kinerja penagihan penjualan yang ada sudah dapat dikatakan cukup ketat. Selain memiliki standar penilaian yang cukup tinggi dengan skor 2,0 atau C ke bawah dikategorikan bermasalah, pengukuran kinerja ini juga sudah memenuhi beberapa unsur tightness dari pengendalian hasil. Nah, jika dikaitkan dengan beberapa isu permasalahan yang ada sebelumnya, sepertinya bentuk pengendalian ini tidak serta-merta dapat menanggulangi beberapa root cause yang ada. Contohnya itu terkait dengan minimnya sumber daya manusia di bidang keuangan atau lemahnya kompetensi karyawan di masing-masing unit bisnis dan project manager dalam hal pengelolaan keuangan yang baik, terutama dalam urusan penagihan penjualan. Mungkin pengendalian yang lebih tepat untuk mengadres permasalahan yang ada adalah dengan menerapkan personal control dalam bentuk seleksi dan penempatan orang-orang yang sesuai dengan tupoksi yang ada di unit bisnis tersebut. Selanjutnya, biaya pengendalian yang timbul. Pada dasarnya, biaya langsung yang dibutuhkan dalam membangun dan mengimplementasikan result control seperti yang dilakukan oleh David ini tidak terlalu tinggi. Bahkan dalam teorinya dikatakan bahwa result control ini merupakan pengendalian yang relatif memerlukan biaya lebih rendah dibanding bentuk pengendalian lainnya. Namun, result control yang terlalu ketat juga dapat menimbulkan side effect yang negatif atau harmful effect bagi perusahaan. Pada kasus GSI ini disebutkan bahwa beberapa unit bisnis yang memperoleh kinerja yang di bawah standar ini mengeluhkan kriteria penilaian yang dibuat terlalu tinggi dan sulit dicapai oleh unit bisnis. Terutama indikator kinerja keempat pada billing scorecard yang menurut beberapa direktur unit bisnis ini dipatok terlalu tinggi dengan indikator penjualan di bawah 30 hari. Nah, selain itu, pengendalian tindakan yang dibuat oleh David juga dalam bentuk PCARS itu juga memerlukan biaya langsung terkait penerbitan laporan bulanan atas kesalahan proses yang ada. Penekanan aspek proses ketimbang personel yang ada dalam model PCARS ini dapat membuat pegawai lebih merasa tidak dikambing hitamkan dalam sebuah permasalahan yang ada dan bahan perbaikan yang efektif juga. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Dari informasi ini, David menggunakan akuntabilitas hasil dan akuntabilitas tindakan untuk memperbaiki sistem penagihan GSI. Kedua pengendalian ini seperti dapat dikatakan mampu mengurangi ketiga permasalahan sistem penagihan GSI. Akuntabilitas hasil akan mengurangi permasalahan kurangnya pengarahan dan masalah motivasi. Dan selanjutnya, akuntabilitas tindakan mampu mengurangi permasalahan kurangnya pengarahan, masalah motivasi, dan keterbatasan personel juga. Dari penerapan dua pengendalian yang secara teoritis mampu mengurangi ketiga permasalahan GSI ini, David merasa cukup puas atas hasil awal yang diberikan. Hal ini dapat diketahui dari penurunan kesalahan penagihan yang turun menjadi 0,3% dari yang awalnya itu mencapai 15%. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal terkait biaya pengendalian dan peningkatan kualitas pengendalian, terutama peningkatan kualitas pengukuran scorecard yang masih menjadi tanggung jawab David selaku analis keuangan yang ditugaskan untuk mengelola sistem penagihan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.